Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kembali lagi bersama kami di channel Pencari Jalan Pulang. Yang pada kesempatan kali ini saya ditemani Bang Teja, yang dimana pada kesempatan ini kita akan mengulas terkait judul akhirat itu sekarang jika tahu metodologinya. Tuh. Baik, untuk mempersingkat waktu, maka saya persilakan Bang Teja untuk menjelaskan tentang akhirat itu sekarang. Baik, terima kasih Bang Teguh atas waktu dan tempatnya. Kebetulan pada malam ini, diskusi malam ini kita akan membahas sesuai yang judul yang barusan Bang Teguh jelaskan itu dengan judul bahwa akhirat itu sekarang apabila tahu metodologinya. Betul. Sebenarnya bukan sekedar tahu, tapi bisa mempraktekkan metodologinya. Oke. Sekali lagi saya disclaimer bahwa ini terkait pembahasan terkait ilmu tasawuf di Thariqah Naqsabandiyah Holidiyah Nusantara. Nah, akhirat itu sekarang apabila kita tahu metodologinya. Tahu dalam artian di sini adalah praktek ya, bukan mengetahui secara teori saja. Nah, di mana metodologi itu adalah metodologi yang waris, yang terdapat sistem yang mutlak di dalamnya. Metodologi tersebut adalah metodologi yang diwariskan dari pendahulu-pendahulu kita sampai ilmunya tersambung kepada Rasulullah. Itulah yang ada dalam ilmu tasawuf. Nah, dalam metodologi ini sini adalah tarekat. Nah, di tarekat ini tentunya ada sistem, ada aturan, ada tata cara. Yang dimana si murid itu sebelum memasuki tarekat ini, murid wajib untuk dibaiat. Dimana baiat tersebut merupakan suatu proses penanaman nur iman dan nur Quran. Sebagaimana dalam ayat Asyura 52 ya. Kau tidak tahu apa itu Quran dan apa itu iman, maka kami jadikan nur dan kami pilih siapa yang kami kehendaki. Nah, untuk bisa memasuki akhirat, tentunya syaratnya kita harus mati dulu. Makanya kata Nabi, mutu qabla an tamutu, matilah kamu sebelum kamu mati. Mati di sini adalah mati secara hakikat. Yang proses mati tersebut terjadi pada saat kita dibaiat, dimatikan secara hakikat sehingga teraktivasilah ruhani kita. Karena kita mati, ruhani kita teraktivasilah menjadi ruhani yang hidup, gitu kan. Hidup menjadi akhiratlah pada saat ini. Dalam dimensi ruhani tersebut tentunya ada adaptasi bagi ruhani setelah dia dibaiat. Si ruhani itu harus dilatih, harus diadaptasikan dalam metodologi yang waris, yang telah diwariskan. Nah, setelah ketika adaptasi akan timbul ilmu yang baru sesuai apa yang dibimbingkan oleh guru pembawa wasilah tersebut. Nanti untuk pembahasan terkait guru wasilah pembimbing rohani itu kan kita nanti akan bahas di video yang lain. Nah, karena kita sudah melaksanakan mutu qabla an tamutu, mati secara hakikat, disitulah ruhani kita bisa memasuki dimensi akhirat, ya, menembus ya, dimana realita yang saat ini terjadi di alam nyata itu ternyata kita bisa melintas ke dimensi akhirat. Baik Bang Teja, kan secara umum itu yang kita ketahui, orang-orang itu berbicaranya itu bahwa akhirat itu nanti gitu. Sedangkan kan dalam praktek tarekat itu bahwa akhirat itu ya sekarang juga gitu kan. Bahkan kita dalam kondisi jasmani ada di dunia,
akhirat kita itu bisa menembus rohani kita itu bisa menembus akhirat. akhirat sekarang gitu. Bahwa ternyata alam ini paralel gitu, Ya, secara paralel. bersamaan gitu. Dan memang untuk menembus alam rohani itu berarti kita harus meningkatkan alam kesadaran kita, karena dimensi rohani itu lebih tinggi daripada dimensi jasmani ya Bang Teja. Ya, Nah, dan kenyataannya itu lebih tinggi lagi gitu. tinggi lagi ya dimensi. Kayak misalnya kita itu ada di dunia itu, kalau dikiaskan ya, pada saat kita di dunia itu, pada saat kita mimpi gitu. Tidur ya, ketika tertidur. Begitu kita bangun, kita akan sadar bahwa kita ada di kesadaran yang lebih tinggi. Waktu di alam mimpi kita merasa sadar, kita dikejar anjing, lari, kita merasa nyata, itu sebenarnya nyata. Tapi begitu kita bangun, oh itu cuma mimpi, kita sudah naik kesadaran ke yang lebih tinggi. Begitu, makanya kata Nabi kan, begitu engkau mati, engkau akan tersadar bahwa kenyataan kehidupan dunia yang kau anggap sebelumnya itu nyata, ternyata hanya sebatas mimpi ya, atau fata morgana. Dan di dunia ini pun juga seperti itu lagi, bisa naik lagi ke alam akhirat gitu. Alam yang dimensi lebih tinggi gitu. Yaitu begitu apa? Begitu kita mati gitu kan. Dan mati sebelum mati itu, yang dimaksud mati sebelum mati itu, kita mati secara hakikat. Kita dimatikan, kita pada saat dibayar itu dimatikan, dibelah dadanya, disucikan jiwa kita itu untuk apa? Supaya rohani kita bisa naik mi'raj ke dimensi yang lebih tinggi. Jadi yang semula alam alam akhirat itu seri, kita harus mati dulu, alam kubur, alam akhirat, baru kita ada neraka, ada surga. Sebenarnya alam akhirat itu bisa kita mi'raj gitu. Kita bisa menembus ke alam akhirat dengan, ya itulah yang dimaksud jembatan Shiratal Mustaqim itu. Kita bisa melintas gitu kan. Karena sebenarnya akhirat itu ada di balik dunia. Di balik dunia itu ada akhirat gitu. Dan memang proses untuk bisa menembus ke sana itu ya ada metodologinya ya Bang Teja ya. Ada metodologi yang diajarkan secara turun-temurun terus, yaitu dalam ilmu tasawuf, dan itu tidak bisa dibagikan kepada halayak umum, melainkan kepada para murid-muridnya. Dan kita juga membuka peluang bagi yang ingin membuktikan, silahkan gitu kan. Dan memang adaptasinya cukup sulit, bukan cukup sulit lagi, memang sangat sulit gitu kan. Nah, tapi di situ nanti pada saat kita berusaha mengadaptasikan, membuktikan, tentunya kan ada pengetahuan-pengetahuan baru. Nah, memang Bang Teguh, pada saat ini siapa sih yang percaya bahwa akhirat itu sekarang? Jangankan yang itu ya, yang percaya. Akhirat yang nanti pun orang-orang masih belum tentu percaya, sebagian besar gitu kan. Apalagi yang akhirat sekarang. Tapi seenggaknya yang mengatakan akhirat itu sekarang, berarti kita bisa membuktikan sekarang gitu kan. Tapi untuk membuktikan harus dilaksanakan dulu, harus dipraktekkan dulu, benar enggak gitu kan. Yang semula katakanlah dosa kita nanti akan dibalas pada hari-hari di neraka, gitu kan. Karena kita sudah mati sebelum mati sekarang, neraka yang seharusnya nanti kita alami kekal di akhirat bisa ditarik sekarang ke alam relatif, diselesaikan sekarang, diselesaikan sekarang. Si karmanya itu, si dosa-dosa itu bisa diselesaikan sekarang. Yang mulanya kekal terkonversi ke alam dunia menjadi relatif, sehingga nerakanya pun yang harusnya kekal itu cuman di alam dunia itu bisa diganti jadi 2 hari, 3 hari, hanya jadi ada waktu gitu. Ada keterbatasan waktu. Kalau di akhirat itu kekal siksaan itu. Tapi ditarik ke alam dunia jadi terbatas. Gitu. Bisa diselesaikan dari sekarang gitu. Yang saya tahu itu Bang Teja, Nabi pun bercerita tentang akhirat, alam kubur, alam barzah itu ketika beliau masih hidup kan. Betul kan? Waktu Rasul Mi'raj itu kan menceritakan di neraka itu ada orang yang makan nanah atau dibakar atau apa, disiksa lah dan sebagainya. Itu beliau kan stasionernya, jasmaninya itu ada di dunia sebenarnya. Yang Mi'raj rohaninya gitu kan. Secara tidak langsung kalau kita pakai nalar logika, berarti Nabi Muhammad pada saat Mi'raj itu melihat neraka itu, berarti neraka itu sedang eksis, sedang terjadi. Berarti sudah ada yang disiksa di neraka pada saat itu.
itu siapa gitu. Sementara kan neraka nanti setelah adanya kiamat, Iya. adanya yaumul mahsyar, adanya hari pertimbangan gitu kan. Tapi kok sudah ada yang disiksa di neraka, itu tuh siapa gitu loh. Nah sebenarnya kalau dalam ilmu tasawuf itu gitu kan, sebenarnya neraka itu eksis gitu, sekarang juga eksis gitu, ada gitu kan, sedang berjalan. Terjadi bersamaan, cuman berbeda secara dimensi gitu. Betul gitu kan. Makanya sih ini lebih ke ilmu praktek, tapi untuk meyakini iya atau tidaknya harus diadaptasikan sendiri, harus dibuktikan sendiri. Saya juga tidak langsung mau menilai dulu, cuman saya mau buktikan dulu. Oh, saya memahami ternyata neraka yang saya alami sekarang itu adalah yang nanti harusnya terjadi ditarik ke sekarang gitu kan. Sampai apa ya, sampai fase-fase itu taholi tajali gitu kan. Ya fase pembersihan dulu gitu loh. Gimana rohani kita bisa masuk, bisa kembali kepada Allah kalau kita itu masih kotor gitu kan. Kalau kita masih terkungkung oleh jiwa-jiwa terhijab oleh kotoran itu, otomatis itu harus dibersihkan dulu gitu. Itu ibarat pakaian mau masuk lemari Bang Teja ya. Ya, Jadi prosesnya itu ya memang sangat berat. iya, misalkan kalau pakaian masuk lemari kan nggak mungkin pakaian kotor. Ya. Harus dicuci dulu, harus direndam dulu, dikasih deterjen panas. Udah gitu digosok dulu, udah digosok dijemur. Udah dijemur disetrika baru bisa masuk lemari lagi. Begitupun rohani kita, jika ingin kembali kepada Sang Maharuh, kita terlahir dalam keadaan suci, ya kembali pun harus suci, yaitu suci itu ya bersih gitu. Iya gitu. Dan metodologi di tarekat ini ada proses tazkiyatun nafs, itu pembersihan diri dengan cara berzikir gitu. Iya betul. Nah metodologi inilah yang bisa membuktikan bahwa akhirat itu ya sekarang ini juga. Ya karena jadi apa, yang semula alam akhirat itu seri gitu kan, ternyata setelah kita mengikuti ilmu tasawuf itu ternyata alam akhirat itu paralel. Jadi akhirat itu ada di balik dunia gitu. Ada tabir gitu loh. Seperti kita mengenal Tuhan itu ada di balik siapa? Di balik diri kita sendiri. Cara mengenal Tuhan itu di balik diri kita sendiri. Aku lebih berhampir daripada ulat leher tuh maksudnya gimana gitu. Ya itu dengan mengenali diri kita sendiri. Ternyata untuk mengenali diri kita sendiri ada rukun syaratnya. Ada syarat dan ketentuan yang harus dilakukan dulu gitu kan. Ada metodologinya. Gak semena-mena asal kita baru tahu paham teori bahwa Tuhan itu kita gitu. Itu baru kesadaran jiwa saja. Mau nggak mau pengen benar-benar tahu itu harus dengan ilmu praktek, harus aku yakin. Bagaimana itu kan orang-orang apa ya, orang-orang pelaku rohani lah yang sudah sampai kesadaran itu mengetahui bahwa Tuhan itu kita, ini tuh Tuhan gitu. Benda itu semuanya Tuhan. Ya memang secara filsafat semuanya kembali lagi semuanya itu Tuhan. Sumber dari yang satu. Ya, tapi bukan ke situ gitu konteksnya. Itu benar tapi salah, bukan ke situ konteksnya untuk pengenalan Tuhan itu, yaitu dengan mengenali diri. Proses mengenali dirinya ada metodologi yang waris gitu. Tentunya ada sistem yang mutlak di dalamnya. Nah, harus melalui itu gitu. Barulah nanti kita akan tahu akhirat itu ternyata paralel. Kita bisa mi'raj ke sana. Menggunakan apa? Rohani kita yang telah diaktifasi pada saat kita baiat. Nah, begitu kita mengalami melintas ke alam akhirat yang saat ini, yang semula neraka nanti harus kita alami pada saat kita setelah mati dan dikumpulkan di padang mahsyar seperti itulah kiasnya ya. Itu jadi ditarik sekarang gitu. Si nerakanya itu ditarik sekarang ya. Makanya banyak ujian-ujian, banyak sekali cobaan. Itu semuanya semata-mata untuk mensucikan diri kita itu. Menyadari kekurangan kita, kesalahan-kesalahan kita supaya kita lebih baik lagi gitu. Mungkin gitu Bang Teguh. Bang Teja, ya seperti yang kita semua ketahui bahwa perjalanan para nabi pun ketika hidup di dunianya itu sangat penuh cobaan ya Bang Teja ya.
penuh cobaan. Kalau Iya. bahkan guru saya tuh bilang bahwa Bang Teja beragama itu gak enak. Bahkan sekelas zaman Nabi dulu itu sampai dibunuh. Waduh, Iya. kata saya tuh. Dan sekarang juga kita harus dilatih apa? Iya. Membunuh diri. Membunuh diri itu bukan membunuh nyawa kita, bukan, membunuh subjektivitas kita, Keakuan, kelakuan, keinginan, harapan. Tuhan-Tuhan Ya, lain yang ada dalam diri kita ya, itu harus dihilangkan. ya, supaya la ilaha kalau sudah nol, bukan minus, nol gitu kan. Bukan kita bukan, jadi jangan mau, jangan juga gak mau. Nol. Nah, untuk ilmu zero inilah yang sulit. Ilmu mengenalkan diri inilah yang sulit, karena ternyata setelah kita bisa mengenalkan, ada nol yang lebih nol lagi. Setelah kita tahu yang nol yang lebih nol, ada nol yang lebih nol lagi. Inti dari inti. Ya, jadi PR-nya tuh banyak gitu. Ternyata masalahnya ada di dalam diri kita sendiri gitu. Ya mungkin di sini kita berbagi ya, gitu kan, berbagi sharing pengalaman gitu kan. Boleh bagi yang berminat untuk adaptasi bisa kontak admin gitu kan, atau mau thoriqoh manapun silahkan. Ya, bagi pelaku spiritual atau pelaku rohani, pelaku tasawuf, jika memang ingin belajar, bisa ya bersama kami di sini di Tarekat Naksabandia Holibiyah Nusantara. Tuh, Bisa ngontak admin gitu kan. Mau thoriqoh manapun silahkan. Yang penting apa? Yang penting terdapat unsur mutlaknya. Ya memang unsur mutlak itu gak bisa dilihat dengan ciri kasat mata, tapi karena kita misalkan ini, kalau kita sudah nyoba yang asli ketemu yang gak ada unsur mutlaknya, kita akan tahu, oh ini gak ada, oh ini gak ada, oh ini ada. Dan dengan berbeda, semakin waris, kalau kita ketemu yang waris pasti potensinya besar gitu. Kalau kita ketemunya yang amanah, potensinya gak akan sebesar yang waris gitu. Ya itulah yang bisa diketahui kalau kita setelah ketemu yang waris. Kalau kita setelah ketemu yang waris, oh yang ini potensinya segini, oh yang ini potensinya gini. Ibarat kita ketemu solokan dengan sungai gitu. Arus yang di sungai akan lebih besar ribatan daripada arus yang ada di solokan gitu. Itu sih Bang Teguh. Saya mau tanya Bang Teja, pengalaman Bang Teja terkait pengalaman empiris ya, bahwa akhirat itu dirasakan sekarang itu apa Bang Teja? Bisa diceritakan? Oke, akhirat itu dirasakan. Yang intinya gini, akhirat itu gak mungkin kita masuk surga katakanlah. Gak mungkin kita masuk surga tanpa melalui neraka. Neraka itu proses pembersihan kita gitu kan. Karena akhirat itu sekarang, sehingga nerakanya juga sekarang gitu. Begitu kita memasuki thoriqoh ini, pengalaman saya ya Bang Teguh, langsung neraka turun. Neraka itu kesulitan masalah cobaan dan sebagainya kok turun. Kok saya jadi apes setelah masuk thoriqoh ini tuh, kok saya malah jadi apes gitu. Tapi biarpun apes, tapi saya bahagia. Itu yang nggak saya ngerti, yang nggak bisa saya pahami itu ya, yang nggak bisa saya pahami, saya apes tapi kok bahagia. Ya saya menyadari lah dari situ, menyadari secara benar-benar sadar, oh ini yang dimaksud neraka itu sekarang tuh, ditarik gitu. Bayangkan kalau saya gak ditarik sekarang nerakanya, nanti setelah di akhirat itu akan terus berlangsung, gak ada hentinya, karena alam kekal gitu. Tapi pada saat di sini gitu kan, oh karena terkonversi dari akhirat ke alam dunia sehingga ada waktunya. Misalkan apesnya cuma 3 hari di masalah ini, di masalah itu apesnya cuma sehari, terbatas gitu. Tapi yang luar biasanya pada saat mengalami neraka itu, kita mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan kesenangan, mendapatkan sesuatu yang apa ya, sangat sulit sekali sih dijelaskan. Ranah rasa itu ya. Iya, ranah rasa yang susah untuk saya deskripsikan, tapi kok tenang, kok gak, padahal secara akaliah gak enak, tapi kok tenang, kok bahagia gitu. Dan saya gak bisa mendeskripsikan kebahagiaan itu gitu loh Bang Teguh. Makanya kembali lagi nih mau praktek gitu.
yang nggak bisa diceritakan harus dibuktikan sendiri supaya aku yakin makomnya gitu nanti Bang Teguh. Gimana Bang Teja? Barangkali masih ada yang mau disampaikan? Mungkin sementara itu dulu Bang Teguh, nanti kita ngobrol lagi di diskusi tema yang lain ya. Barusan telah disampaikan terkait bahwa akhirat itu sekarang apabila kita tahu metodologi. Maka manfaatkanlah waktu dunia yang sangat singkat ini selagi masih ada guru pembimbing yang waris dan sanadnya sampai kepada Rasulullah. Baik, terima kasih perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.